wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Na'am. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ustaz. sehat, Ustaz. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Ustaz. Baik, hari ini ada 22 orang, 21 dengan saya. Berarti dari mahasantri ada 20. Nah, materi hari ini nggak terlalu berat. Kita bahas 2 bab, melengkapi naskah dan mansukh. Kemudian kita bahas juga af'alun Nabi, perbuatan Nabi, bagaimana seorang usuli ketika menemukan hadis fiqil. Baik, bagaimana seorang usuli ketika menemukan hadis fiqil dan apa yang harus dia lakukan untuk mengeluarkan hukum dari hadis tersebut. Mari kita buka di bab nasakh dan mansukh. Minggu lalu sempat kita baca sedikit tapi nggak selesai. Nasakh dan mansukh. Minggu lalu terakhir kita bahas juga sempat bab zahir dan awal. Nah, kita sempat ulik juga kenapa ulama mentakwilkan beberapa ayat yang mutasyabihat. Nah, nasakh mansukh, silakan Bapak Ibu buka di nasakh mansukh. Isinya udah kita bahas kemarin ya, disyarah juga oleh Imam Mahali. Beda nasakh mansukh itu dengan hukum yang baru ada. Karena kalau hukum yang baru ada, sebelum adanya hukum tersebut, maka namanya bara'atuz zimmah. Sebelum ada hukum tersebut namanya apa? Bara'atuz zimmah. Bara'atuz zimmah itu seperti sholat. Sholat itu kan sebelum ada perintah sholat, tidak ada kewajiban sholat. Maka kondisi umat saat itu, saat datangnya perintah sholat, bukan berarti perintah sholat itu menasakh, bukan. Baik, itu bedanya nasakh mansukh dengan adanya suatu hukum. Nah, nasakh mansukh itu dia datang dan udah ada hukum sebelumnya. Udah ada hukum sebelumnya, dia datang dan dia menghapus hukum sebelumnya. Itu nasakh mansukh. Tapi kalau bara'atuz zimmah, dulunya tidak ada hukum. Tidak ada suatu kewajiban, tidak ada satu beban, tiba-tiba ada hukumnya. Nah, gitu ya, kalau bara'ah az-zimmah. Juga dalilnya itu bukan dalam bentuk menghilangkan sesuatu yang dulunya dibatasi dengan suatu batasan. Misal, larangan jual beli. Larangan jual beli itu kan ada batasan. Batasannya itu, mohon maaf, larangan jual beli di hari Jumat. Itu ada batasan. Batasannya sampai berakhirnya sholat Jumat. Jadi kalau udah berakhirnya sholat Jumat, orang boleh jual beli. Maka ayat fa'iza qadaytumus sholata itu bukan berarti nasakhnya kan. Menasakh batasan tertentu bukan. Itu nggak dibilang juga nasakh dan mansukh. Baik. Lalu kita lihat contoh dari nasakh dan mansukh. Ada nasakh yang ayatnya udah dinasakh, hukumnya nggak dinasakh. Ayatnya masih ada, tapi hukumnya udah nggak ada lagi.
Ada juga eh, saya ulangin, ada yang ayatnya udah nggak ada, hukumnya masih ada. Ayatnya masih udah nggak ada, hukumnya masih ada. Ada yang kebalikan, ayatnya masih ada, tapi hukumnya udah nggak dipakai lagi. Ayatnya ada, tapi hukumnya nggak ada. Ada yang kedua-duanya dihapus, baik berupa dalil dan juga berupa hukum. Nah, kita baca. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه بعلومكم وبعلوم السائر الصالحين في الدارين إلى أن قال ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم, dan boleh untuk menasakh rasam. Rasam itu tulisan Al-Qur'annya ataupun dalilnya, dan hukumnya masih sisa. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung, ayatnya udah nggak ada lagi dalam Al-Qur'an, tapi hukumnya masih ada. Nahu asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah. Orang tua laki-laki dan perempuan yang tua, kalau keduanya berzina maka harus dirajam. Nah, ini hukumnya masih ada. Zina muhsan itu dirajam. Tapi ayatnya udah ada. Ayat yang ini udah nggak ada lagi. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu itu ayatnya udah nggak ada lagi. Namun, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kami pernah membacanya. Itu menunjukkan bahwasanya ayat ini dulu pernah ada. Hanya saja dalam rasam dalam mushaf itu nggak ada lagi. Qala Umar radhiyallahu anhu fa inna qad qara'naha. Rawahu asy-Syafi'i wa ghairuhu. Wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhsanain muttafaqun alaihima wa huma al-murad bi-syaikhi wasy-syaikhah. Rasulullah pernah merajam. Baik, hukumnya masih ada, tapi ayat ini udah nggak ada lagi dalam Al-Quran. Ayat asy-syaikh wasy-syaikhatu. Naam. Wa naskhul hukmi wa baga'ur rasmi, dan juga ada yang dinasakh itu hukumnya, tapi ayatnya masih ada. Itu sama seperti dalam surah Al-Baqarah. Nahu wallazina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hauli ghaira ikhraj. Nah, ini lama ini masa iddah. Masa iddahnya ini selama setahun. Padahal kan masa iddah perempuan yang laki-lakinya, yang suaminya meninggal itu sampai setahun. Tapi ayat ini masih ada. Nusikha bi ayatin, maka hukumnya dinasakh dengan ayat yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa 'ashra. Dinasakh dengan ayat, maka mereka hendaklah menahan diri mereka selama 4 bulan 10 hari. Dan ada juga yang menasakh keduanya. Rasamnya udah nggak ada, hukumnya pun nggak ada. Ma'an, keduanya. Nahu hadits Muslim an Aisyah kana fima nazala 10 radha'at ma'lumat yuharrimna. Ini apa-apa yang dalam 10 susuan, 10 radha'at. Dinasakh dengan mana? Fanusikhna bi khamsatin ma'lumatin yuharrimna. Yang 5 susuan saja itu udah menjadi mahram nantinya. Udah menjadi saudara sepersusuan. Baik, maka dua-duanya udah nggak ada lagi. Hukum dari yang pertama itu nggak dipakai lagi. Rasamnya nggak ada lagi. Dalam Al-Quran tidak kita temukan. Hukumnya pun udah nggak ada lagi, karena hukumnya itu secara fikih saudara sepersusuan, bukan 10 kali susuan. Tapi 5 kali aja ibunya menyusui anak lain, maka anak lain tersebut telah menjadi saudara sepersusuannya. Itu pernah kejadian dulu, dan kasihan sekali. Jadi Kang Arif, ada yang tanya ke seorang syekh, kejadiannya itu remaja, putra-putri, mereka ingin menikah. Tapi ada masalah. Masalahnya apa? Ibunya bilang, dulu waktu tetangga kita itu, anak laki-laki itu ngasih bayi, ibunya itu nggak mau keluar asinya. Sama mamah disusuin. Cuma mamah lupa berapa kali. Apakah 5 kali atau 4 kali. Jadi mamanya lupa 5 kali atau 4 kali. Akhirnya ditanyakanlah ke syekh gitu. Ini gimana syekh?
Apakah laki-laki tersebut menjadi mahramnya karena mereka sudah suka dan mereka ingin menikah 5 atau 4 kali. Maka Syekh pun menjawab dengan bijak, dalam fikih itu kita mengenal namanya ikhtiyar, kehati-hatian. Jadi antara 5 atau 4 ambil yang paling banyak untuk kehati-hatian. Ambil 5. Maka kalau udah dikhawatirkan telah disusui sebanyak 5 kali, nah itu telah menjadi saudara mahram. Nggak jadi nikah. Nggak jadi nikah karena ibunya ya mungkin ingin menolong gitu kan, sembarangan menyusui gitu, begitu besar anak itu menjadi saudara mahram, saudara sepersusuan. Masya Allah. Ternyata dulunya ada dalil yang sempat turun 10 kali, tapi kemudian dihapus dengan dalil hadis yang menjelaskan bi khamsatin ma'lumatin muharimna, cukup 5 kali saja. Nah, ini contoh daripada bentuk-bentuk nasakh ya. Ustaz, kalau gitu sama aja dengan taksis. Beda, nasakh lebih keras daripada taksis. Kalau taksis, dalilnya nggak akan hilang. Baik dari Al-Quran, dari hadis, dalilnya bisa kita temukan. Hukumnya saja mungkin sudah ditaksis. Tapi kalau nasakh, nah itu ada kemungkinan hilangnya dalil kalau nasakh. Baik. Dari 3 jenis nasakh, 2 diantaranya itu hilang dalil. Dinasakh. Yang dinasakhnya bukan hukum, tapi dalil dinasakh atau dalil dan hukumnya dinasakh kedua-duanya. Nah, mustamir. Kemudian kita lihat lagi bentuk daripada nasakh itu. Wa yanqasimu an-nasakhu ila badalin wa ila ghairi badal. Nasakh itu juga nanti terbagi, ada penggantinya dan ada juga yang tidak ada penggantinya. Itu bentuk-bentuk si nasakh tadi. Al-awwalu, yang pertama ada penggantinya. Kama fi nassi istiqbali baitil muqaddas di istiqbalil Ka'bah. Sebagaimana dinasakhnya menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, ke arah Ka'bah. Kalau saya nah itu dinasakh. Yang awalnya hukum menghadap ke arah kiblat dinasakh. Maaf, dia menghadap ke arah Baitul Muqaddas dinasakh. Kemana? Dengan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka Nabi dan para sahabat pun merubah kiblatnya ke arah Ka'bah. Wasani, yang keduanya, yang kedua tidak ada penggantinya berarti. Kama fi qoulihi ta'ala idza nadaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Ini ayat ya, surah Al-Mujadilah ayat kedua. Apabila kalian ingin mengadakan pembicaraan dengan Rasul, pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaknya kalian mengeluarkan sedekah dulu. Nah, dan itu dinasakh, nggak perlu lagi sedekah, tapi tidak ada penggantinya. Dinasakh, namun nggak ada penggantiannya. Ustaz, kalau gitu ingin sahabat ketika ingin bicara dengan Rasul harus ngapain dulu? Nggak ada. Jadi nggak ada penggantinya ini, Kang Arif. Nah, kalau yang pertama itu ada penggantinya dari sholat menghadap ke arah Baitul Muqaddas diganti. Kemana digantinya? Diganti ke arah Ka'bah. Yang kedua, perintah kalau mau bicara khusus dengan Rasul harus sedekah dulu diganti. Ada gantinya Ustaz? Nggak ada. Oh, berarti ini termasuk yang tidak ada penggantinya. Hanya dihapus hukumnya saja. Nah, itu juga pembagian daripada nasakh dan mansukh. Ada yang diganti hukumnya dengan hukum yang lain, ada yang tidak diganti. Ustaz, kalau gitu berarti bukan nasakh. Nah, tetap namanya nasakh karena nasakh itu menghilangkan. Karena nasakh menghilangkan. Baik ada penggantinya atau tidak ada penggantinya, nasakh itu dia menghilangkan. Apakah dia menghilangkan ayatnya atau menghilangkan hukumnya? Tugas dia menghilangkan nasakh. Ada penggantinya, tidak ada penggantinya, nggak peduli nasakh. Yang penting tugas dia menghilangkan. Nah, itu maksudnya ada lagi penggantinya diganti dengan hukum yang lebih berat. Kita ulangi, penggantinya diganti dengan hukum yang lebih berat. Karena takhyiri baina shaumi ramadhana wal fidyati ila ta'yin shaumi. Sebagaimana penasakhan pilihan
mengganti puasa Ramadan dan fidyah kepada penggantinya itu. Ada ta'yini saum, qala ta'ala wa 'alal ladzina yutiqu fidyatun ila qouli ta'ala faman syahida minkum syahra yasum. Ini untuk orang yang dalam perjalanan safar. Orang dalam perjalanan safar, mereka itu dikasih pilihan. Mereka dikasih pilihan, boleh mereka untuk puasa, boleh mereka nantinya untuk mengqadanya, atau mereka puasa saat itu. Ya udah, sedang safar puasa aja. Itu boleh. Dulu pernah saya dengan beberapa teman, kami safar, dan saat safar tersebut, beberapa teman ada yang membatalkan puasanya. Saya sama teman nggak saya batalin. Padahal boleh. Kenapa nggak dibatalin Ustaz? Nanti capek mengqadanya. Karena kalau qadanya kan saya akan puasa di bulan di mana orang lain sedang tidak berpuasa. Lalu gimana? Boleh, itu kita boleh untuk buka, nanti kita qadha ketika dalam safar ya. Boleh juga kita tetap berpuasa. Mana ayatnya ini? Ayatnya yang baru kita baca. Faman syahida minkum syahra falyasum. Terus apa yang maksud ambil? Saya lanjut berpuasa saat itu. Karena saya pikir, wah kan tinggal duduk doang dalam mobil. Apa susahnya gitu? Tinggal duduk aja dalam mobil kok nggak bisa untuk melanjutkan puasa. Saya lanjutkan. Nah, berarti saya tetap mengambil yang beratnya, yakni melanjutkan puasa. Baik, itu ila mahwa arlom, yang tadinya boleh untuk memilih baina shaumi Ramadan wal fidyah. Boleh memilih antara lanjut puasa atau bayar fidyah bagi orang yang nggak mampu ya, yang nggak mampu berpuasa seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan ada pilihan untuk tetap berpuasa. Berarti lebih berat, kita ngambil lebih berat. Wa ila ma huwa akhaf, dan juga penggantiannya pada yang lebih ringan. Karena sri qauli ta'ala, seperti nasakhnya firman Allah di sini, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'at. Itu ada jumlah kalian sebanyak 20 orang yang sabar, dan insya Allah akan mampu mengalahkan 200 orang. Yaghlibu mi'atain. Bika kita fa'iyakum minkum mi'atun sabiratui yaghlibu mi'atain. Kalau kalian ada 100 orang, maka akan bisa mengalahkan sebanyak 200 orang kafir. Nah, dari yang yashrun cuma dari yang 20 itu bisa untuk mengalahkan 200, dan perbandingan yang sebelumnya itu butuh 100 mengalahkan 200. Yang awalnya butuh 100 untuk mengalahkan 200 dinasakh dengan dalil cukup 20 orang yang sabar aja. Berarti penggantinya lebih ringan. Nggak usah 100 orang ngalahin 200, nggak usah. Cukup 20 orang aja bisa mengalahkan nanti 200 orang. Berarti lebih ringan. Baik, jadi kita pahami nasakh itu juga nanti ada memiliki badal dan ada yang tidak memiliki badal. Adapun yang memiliki badal itu bisa badalnya lebih berat atau badalnya lebih ringan. Nah, lebih berat contohnya seperti pilihan untuk bayar fidyah atau puasa, tapi malah milih puasa, kan lebih berat. Ataupun badalnya itu yang lebih ringan. Jika 100 orang nantinya bisa mengalahkan 200 orang kafir yang harbi, maka diganti dengan nggak usah 100, cukup 20 orang mukmin yang sabar saja, insya Allah akan mampu mengalahkan 200 juga. Dari 100 ke 20 kan lumayan gitu. Naam, kita dan boleh untuk menasakh Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat. Nah ini yang umum, ini yang umumnya. Kama taqaddama fi ayatai al-iddah wa ayatai al-musabarah. Wa nasxu as-sunnah bil kitab, dan boleh juga untuk menasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Contohnya seperti as-sunnah Nabi SAW salat menghadap ke Baitul Muqaddas. Kemudian dinasakh dengan ayat.
Alkitab berarti ya, Al-Quran ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini juga sering kita temukan. Kama taqaddama fi istiqbali baitil muqaddas ats-tsabit di sunnah al-fi'liyah. Sebagaimana yang sebelumnya dijelaskan, Nabi menghadap ke Baitul Muqaddas dan itu sudah ditetapkan dengan sunnah fi'liyah Nabi. Fi hadis sahihain biqaulihi ta'ala, dinasakh dengan firman Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa bisunnah. Nahu, dan juga sunnah dengan sunnah. Penasakhan sunnah dengan sunnah. Berarti hadis dengan hadis. Contohnya hadis Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Di mana Nabi sebelumnya melarang sahabat untuk ziarah kubur, lalu Nabi menasakhnya. Nah, Nabi mengatakan fazuruha, maka sekarang ziarahlah kubur. Jadi hukum ziarah kubur apa? Kang Yusran. Awalnya dilarang, Ustaz. Kemudian Sekarang dibolehkan, Ustaz. Mubah. dibolehkan. Baik, kita pernah bahas bahwasanya sunnah terbagi 3. Sunnah itu kalau yang sering Nabi lakukan, maka ya itulah sunnah. Yang diulang-ulang oleh Rasulullah ya. Nah, maka itulah namanya sunnah. Ada lagi yang Nabi mengerjakannya sekali-kali. Namanya apa? Mustahab. Ada yang Nabi tidak mengerjakan, tapi sahabat kerjakan. Ulama mengerjakan. Nabi tidak mengerjakan. Ustaz, kalau Nabi tidak mengerjakan, dari mana datangnya sunnah? Kang Teguh, Nabi tidak buat. Macam mana nak bilang sunnah tuh? Jawabnya begini. Sunnah itu tak semua yang Nabi lakukan. Karena memang definisi sunnah bukan cuma fi'il. Definisi sunnah ada qaul. Ada qaul kan? Dan qaul itu ada yang sifatnya umum. Dan qaul ada yang sifatnya umum. Maka masuklah banyak sekali amal soleh dalam qaul hadis Nabi yang sifatnya am. Baik. Jadi Ustadz, kalau dalam masalah ziarah kubur itu, bagaimana kita ingin menjelaskannya? Itu terjadi nasakh mansukh. Dulu Nabi melarang sahabat ziarah kubur, lalu Nabi menyuruh, dan Nabi pun melakukan. Nabi melakukan ke Ahmad Yusran. Pernah beliau mendatangi makam Baqi, memberikan salam kepada semuanya. Nah, cuma Nabi tak kerjakan sering-sering. Berarti masuknya sunnahnya, sunnah mustahabun. Nah, maka kalau Kang Arif ingin kerjakan seminggu sekali, 10 sekali, sebulan sekali, ya silakan. Namanya sunnah mustahabun. Ustaz, saya ini seminggu ini udah 2 kali ziarah kubur. Kenapa? Biar ingat mati saya, Ustaz. Ini enggak apa-apa. Hukumnya sunnah. Apalagi menziarahi makam orang soleh, Masya Allah. Menziarahinya bisa membuat kita mengingat perjuangannya dalam Islam tentunya. Baik. Itu bentuk nasakh ya. Bentuk nasakh di mana dulu Nabi melarang, kemudian Nabi menyuruh. Tapi perintah ini bukan perintah wajib. Fazuru kan itu kan fi'il amr. Perintah ini perintah sunnah yang sifatnya itu mustahab. Nah, ada pendapat menarik dari muallif Imam Haramain. Imam Haramain termasuk tidak setuju adanya sunnah yang menasakh Al-Quran. Beliau tidak setuju. Wasakata, dan beliau diam, penulis diam. An-nas fil kitab bis sunnah, dari menasakh Alkitab dengan as-sunnah. Beliau tidak setuju. Wa qila bi jawazihi wa muthila lahu bi qoulihi ta'ala. Tapi ada yang membolehkannya. Namun kalau Imam Haramain tidak setuju beliau, hadis itu menasakh Al-Quran. Namun ada ulama yang membolehkannya. Wa muthila lahu, dan dicontohkan atasnya dengan firman Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin. Ini ayat menjelaskan masalah wasiat. Naam. Ma hadits Tirmizi wa ghairihi la wasiyata li warithin. Bahwasanya tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Udah ada haknya masing-masing. Jadi tidak ada wasiatnya.
Nggak usah ditulis lagi wasiat. Kenapa? Karena udah ada haknya masing-masing. Waktu ridha bi annahu khabaru ahad. Tapi juga ada yang bantah. Nah, waktu ridha ada yang bantahnya dikarenakan hadis tadi itu khabar ahad. Khabar ahad itu kan justru begini. Khabar ahad itu dalam masalah hukum kita tak ambil. Tapi dalam masalah fadilatul amal kita ambil. Nah, dalam masalah akidah kita nggak ambil khabar ahad. Bi annahu khabar ahad wa sayati annahu la yansahu an mutawatir, dan ada penjelasan bahwasanya yang mutawatir la yansahu an mutawatiru bil ahad wa fi nusqatin dan juga ada penjelasan dalam nuskah wa la yajuzu naskhul kitab bi sunnah. Enggak boleh kita menasakh kitab Al-Qur'an dengan as-sunnah bi khilafi takhsisihi biha. Tapi ada perbedaan di khilafi, taksisnya boleh, mentaksisnya boleh. Mentaksis Al-Quran dengan hadis boleh. Biha kama taqaddam li anna taksis ahwan minan naskhi. Dikarenakan taksis itu lebih ringan daripada nasakh. Ini bab materi penting, bab matanya pendek tapi penjelasannya panjang lebar. Kang Yusuf boleh diulang lagi dari wasakata. Silakan. Penjelasannya atau dibaca? Baca aja lagi biar saya jelaskan. Puasa kata an-naskhil kitabi bisunnati. Wa qad Nah. qila bijawazihi musila lahu Cukup? biqauli. Nah, Wasakata, dan penulis telah diam. Di sini tidak ada fa'ilnya, tapi fa'ilnya kembali ke penulis, yakni mu'allif. Wasakata al-mu'allif an-naskhil kitab di sunnah. Imam Haramain beliau diam, beliau nggak masuk diam itu tidak menyetujui. Maka ulama kalau udah diam itu tidak setuju berarti. Tidak menyetujui penasakhan kitab dengan as-sunnah. Tidak menyetujui adanya dalil dari hadis menasakh Al-Quran. Tidak setuju Imam Haramain. Tapi ada qila. Apa makna qil? Qila itu pendapat yang tidak terlalu kuat. Itu qil. Pendapat yang tidak terlalu kuat. Ada qil yang mengatakan itu boleh bijawazi. Nah, sila. musila lahu biqauli ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin ma'a hadits. Nah, Contohnya ayat ini menjelaskan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian kalau kalian itu mau meninggal, intaraka khairanil wasiyah. Untuk apa? Meninggalkan wasiat bagi kedua orang tua, kerabat, karib kerabat kalian. Ini kan perintah untuk kita menulis wasiat bagi kerabat-kerabat kita. Tapi kemudian dinasakh, nasakhnya dengan hadis. Boleh kan? Ma'al hadis. nah. Ma'al hadisi Tirmidzi wa ghairihi la wasiyata liwarisin. Nggak ada wasiat untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris itu sudah ada hak masing-masing. Tapi dibantah. Silakan waktu ridho. Wa aturido bi annahu khabar wahidin. Wa sayati annahu la yunsakhul mutawatiru bil ahadi. Nah, tapi ada yang bantah bahwasanya kan itu hadisnya hadis ahad. Hadis ahad itu dalam masalah akidah, juga dalam masalah hukum. Kita tidak ambil, tapi kita ambil dalam hal fadilatul amal. Dan juga ada penjelasan bahwasanya mutawatir itu tidak bisa dinasakh oleh ahad. La yunsakhu al-mutawatir. Enggak dinasakh yang mutawatir bil ahad. Wa fi nusqatin Wa fi nuskhatin wa la yajuzu naskhul kitabi bisunnati ay bi khilafi taksisihi biha kama taqaddama li anna taksisa ahwanu minan naskhi. Naam. Dalam nuskhah yang lain, wala yajuzu naskhul kitab di sunnah. Dalam nuskhah yang lain ada tambahan bahwasanya nggak boleh menasakh Alkitab, Al-Quran dengan hadis. Jadi nanti kalau misalnya antum temukan ada pendapat ulama yang tidak menasakh dalil dari Al-Quran, tidak menasakhnya dengan dalil dari hadis. Nah, berarti itu ikut pendapat Imam Haramain. Karena Imam Haramain beliau tidak setuju adanya dalil Al-Quran yang dinasakh hukumnya
oleh dalil dari as-sunnah ataupun hadis. Tapi berbeda di sini dengan bab taksis. Kenapa? Kama taqaddam, sebagaimana bab sebelumnya pernah kita bahas, taksis itu as-sunnah juga menasakh as-sunnah juga menasakh Al-Qur'an ya. Li'anna taksisa, dikarenakan taksis itu prosesnya ahwanu, lebih ringan. Ahwanu minan naskhi. Kenapa lebih ringan daripada nasakh? Karena si taksis itu dia tidak menghilangkan dalil, tidak menghilangkan rasam. Itu bedanya dengan nasakh. Kalau nasakh, ada nasakh yang dalilnya pun dihilangkan. Itu penyebabnya kenapa Imam Haramain menerima proses taksis antara Al-Quran dengan As-Sunnah, tapi tidak menerima proses nasakh dalam bentuk nasakh Al-Quran dinasakh oleh Al-Hadis. Baik, lanjut Kak, wa yajuzu. Wa yajuzu naskhul mutawatiri bil mutawatiri. Dan Wa boleh nas- untuk menasakh kabar yang sifatnya mutawatir dengan yang mutawatir. Nah, kalau kita temukan dalilnya ini mutawatir, maka itu hanya boleh dinasakh dengan yang mutawatir. Menurut satu pendapat, dan dari pendapat yang lain. Lanjut. Wa naskhul ahadi bil ahadi wa bil mutawatiri. Wa la yajuzu naskhul mutawatiri. Kal Qur'an Dan boleh menasakh khabar ahad dengan ahad. Boleh menasakh khabar ahad dengan sesama khabar ahad. Atau khabar ahad dengan khabar wabil mutawatir. Dengan khabar mutawatir. Dan tidak boleh menasakh yang mutawatir. Nah, ini pendapat Imam Haramain. Berbeda pendapat dengan Imam Mahalli. Imam Mahalli agak beda pendapatnya. Di mana bedanya? Al-Qur'an bil ahad. Nah, nggak boleh. Imam Haramain berkata, wala yajuzu naskhul mutawatiri. Tidak boleh menasakh yang mutawatir. Al-Quran seperti dalil dari Al-Quran dinasakh bil ahad dengan khabar ahad, tidak boleh. Kata Imam Haramain. Apa kata Imam Mahali? Lanjutkan. li'annahu dunahu fil quwwati. Karena khabar ahad itu lebih rendah dalam hal rajihnya. Nah, dalam hal kuatnya. Warajihu, kata Imam Mahali, Warrajihu jawazu zalika li'anna mahalan naskhi huwal huktu alaihi bil mutawatiri zonniyatun kal ahad. tapi kata Imam Haramain boleh boleh melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena objek daripada nasakh itu, mahalnya itu adalah hukum, bukan dalil. Objeknya itu hukum. Wadalalatu alaihi bil mutawatir, dan dalalah juga mutawatir itu dhaniyah, sifatnya dhaniyah, sama seperti ahad. Nah, jadi Imam Haramain berbeda pendapat dengan Imam Mahalli. Dan Imam Haramain memang terkenal tidak setuju Al-Quran itu dinasakh dengan Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Tapi Imam Mahalli membolehkannya. Nah, kita ulangi dari bab awal nasakh. Saya coba ambil kesimpulan aja ya. Nasakh itu definisinya, kita lihat secara bahasa al-izalah, menghilangkan. Secara syar'i, al-khitabu dalu ala raf'il hukmi thabit bi khitabil muqaddam. Adanya dalil yang dia itu mengangkat suatu hukum, yang hukum itu sudah ditetapkan juga dengan dalil sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang dulunya nggak ada perintah sholat, kemudian datang perintah sholat baginya, itu bukan berarti penasakhan. Yang dulunya nggak ada menjadi ada, bukan. Itu dari bara'atu zimmah, tidak adanya beban hukum, tiba-tiba dia kena hukum. Nah, ala wajihin, atas sisi dalil itu laulahu, kalau dalil itu tidak ada, lakana sabitan. Kalau dalil yang menasakhnya tidak ada, maka hukum sebelumnya itu menjadi sabit. Hukum sebelumnya menjadi sabit. Seperti proses pindahnya kiblat dari Ka'bah dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah. Kalau misalnya dalil dalam Al-Quran tidak ada seperti fawali wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkanlah wajahmu sekarang Muhammad ke arah Ka'bah. Sampai sekarang kita masih menghadap Baitul Muqaddas. Sampai sekarang kita masih menghadap Baitul Muqaddas. Berarti kalau tidak ada dalil nasakh itu, maka hukumnya akan tetap terus. Ala wajhin lawalahu lakana sabitan. Itu maksudnya. Ma'atarasihi anhu, bersamaan dengan adanya jeda waktu.
Jadi nggak boleh nasakh itu turun dalam satu masa, dalam satu waktu gitu. Kalau satu waktu, kita nanti bisa melihatnya itu sebagai taksis muttasil. Taksis yang muttasil. Dan dia itu harus ada jeda waktunya. Misal dalil yang A hukumnya demikian, nanti ada dalil B hukumnya menasakhnya, jeda waktunya itu beberapa hari atau beberapa bulan. Kita lihat dalam sejarahnya. Kemudian dalam bentuk jenis-jenisnya, si nasakh itu ada nasakh yang menasakh ayat saja, ada nasakh yang menasakh hukum saja, ada nasakh yang menasakh kedua-duanya. Lalu juga nasakh itu ada yang nasakh yang ada penggantinya dan ada yang tidak ada penggantinya. Kalau ada penggantinya, yang ada yang proses penggantiannya lebih berat hukumnya, ada yang lebih ringan. Nah, kemudian kita berkutat juga pada teori tadi ya, bagaimana nasakh itu terjadi antara Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran menasakh As-Sunnah, As-Sunnah menasakh As-Sunnah, tapi Imam Haramain tidak setuju. Terjadinya penasakhan antara As-Sunnah menasakh Al-Quran. Nah, itu beliau berbeda beliau. Bahkan juga beliau memberikan beberapa teori tadi ya, bahwasanya yang mutawatir itu hanya boleh dinasakh dengan yang mutawatir, yang ahad dinasakh sesama ahad, yang ahad dinasakh oleh mutawatir, tapi ahad nggak boleh menasakh kabar mutawatir. Nah, berbeda pendapat dengan Imam Mahali. Imam Mahali bilang boleh, karena ranah nasakh itu hukum, bukan dalilnya. Khairan, insya Allah kita break dulu 5 menit, 5-7, yang 5 atau 7 menit, yang mau ngopi silakan, yang mau santai silakan. Nanti jam 6:07 kita lanjut masuk ke bab al-af'al. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya. Sudah jam 6:08. Sudah 7 menit. Kita buka bab baru ya, bab al-af'al. Ini bab yang paling ringan banget, simple banget bab ini. Merem pun bisa belajar nih, akan lihat semuanya. Kang Ahmad Yusron, Kang Arif, Kang Teguh, kalau dalam kitab fikih yang usul fikih yang besar, itu urutannya yang pertama sekali dipelajari Al-Quran. Yang kedua itu As-Sunnah. Yang ketiga itu Ijma'. Yang keempat Qiyas. Itu urutannya. Yang kelima nanti baru Rajih wal Marjuh. Yang keenam Al-Istidlal. Yang ketujuh baru Sifatul Mufti wal Mustafti. Baik, jadi yang pertama tadi kita lihat Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah. Naam. As-Sunnah dalam pembahasan ilmu usul fikih itu simpel sekali pembahasannya. Enggak banyak gitu untuk membahas As-Sunnah ya. Kenapa? Karena sunnah itu kan yang paling lelahnya itu qaul, memahami qaul hadis Nabi. Tapi bagaimana cara memahami qaul hadis Nabi itu udah kita pelajari dalam bab Abwaabul Kalam. Jadi Bu Emma, Ibu Nurjana Zain, dan ibu-ibu yang lain, Teh Rahayu, dari awal bab hakikat, majas, amar, nahi, sampai ke nasakh mansukh, itu selain bisa kita gunakan untuk memahami Al-Quran, qaulullah, bisa juga kita gunakan untuk memahami qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari bab hakikat, majas, amar, nahi, mutlak, muqayyad, am, khas, zahir, muawwal, nas, sampai ke dalam nasakh mansukh, itu semuanya bisa kita gunakan untuk memahami qaulullah wa qaul Rasulillah. Berarti selesai. Bagaimana memahami matan hadis? Sudah, selesai. Tinggal kita pedalamin lagi, murajaah lagi dari awal bab sampai akhir bab Abwaabul Kalam. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, As-Sunnah itu kan definisinya ada 3. Ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlihi au af'alihi
au taqririhi. 3. Qaul Nabi, perbuatan Nabi yang terakhir, diamnya, keputusannya Rasulullah SAW. Maka dari 3 ini, 1 sudah selesai. Tinggal 2. Apa yang sudah selesai? Memahami qaul Nabi, sudah selesai. Bagaimana dengan memahami bab hakikat majas sampai ke nasakh mansukh? Itu semua bisa kita pakai ilmunya. Ustaz, iya. Karena Nabi mengatakan, kuntu nahaitu an ziaratil kubur. Nabi bilang apa? Aku melarang kalian dari ziarah kubur. Terus Nabi tambahkan, maka sekarang fazuruha. Sekarang silakan kalau kalian mau menziarahinya gitu. Fazuruha TMA itu fi'il amar atau mudhari'? Fazuruha. Zara yazur. Berarti zur itu asal fi'ilnya. Fazuruha. Fi'il amar atau mudhari'? Itu amar. Amar. Zara yazur. Zur kalau bahasa kalau ininya zur tanpa ada wawunya. Zuruha. Itu amar Kang Yusron. Pertanyaan kita, Ustadz, itu kan hadisnya apa? Apakah amarnya wajib atau sunnah atau ibahah? Karena amar itu kan melahirkan 3 hukum. Wajib, 1 sunnah, 1 ibahah. Menunjukkan bolehnya suatu perkara dilakukan. Ternyata amar di sini Ustadz tidak bermakna wajib, tapi amar di sini bermakna sunnah. Dari mana kita bisa bisa mengeluarkan hukum amar di sini sunnah di fazuruha? Dari bab al-amru. Dari bab al-amru yang udah pernah kita bahas tema dan juga Ibu Heka. Maka semua materi hakikat majas sampai nasakh mansukh selain bisa kita gunakan untuk pembahasan qaulu Rasulillah, qaulullah, bisa juga kita aplikasikan untuk memahami qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama kita pahami dulu ya. Yang kedua, tadi sempat kita singgung, dalam as-sunnah ada 3. 1 qaul, 2 fi'il, 3 takrir. Dalam usul fikih, masuk ke dalam pembahasan as-sunnah, Zaki, qaul itu tidak dibahas lagi. Kenapa, Zak? Nggak dibahas lagi, Zak? Dalam kitab as-sunnah usul fikih. Kenapa tidak dibahas lagi? Karena dianggap sudah selesai. Dianggap sudah jago. Dengan cara memahami bab dari hakikat majas sampai nasakh mansukh. Tidak perlu lagi. Lah kan kita ingin mengeluarkan hukum. Usul fikih itu kan amat besar banyak berkutat pada hukum. Ini dalilnya begini, hukumnya begini. Kalau bagaimana mengamalkan hukumnya, itu fikih. Misal Ibu Emma nanya ke saya, Ustaz, ini sholat duha itu hukumnya apa? Oh, hukumnya apa? Itu harus cari di usul fikih. Tapi kalau udah ketahuan hukum, bagaimana melakukannya, itu ke fikih. Ustaz Zaki tanya ke Ustaz, Ustaz, saya ini hukumnya menikah, hukumnya apa sekarang? Wajibkah, sunnahkah, atau haram? Ustaz bilang haram kayaknya sih. Karena yang ada celah nanti kasihan anak orang. Kalau antum nikah sekarang, misalnya. Nah, bagaimana proses nikahnya? Itu fikih. Gimana, Zek? Bagaimana prosesnya, rukunnya, syarat sahnya? Itu fikih. Bukan di usul fikih. Maka dalam usul fikih menyikapi as-sunnah, bagaimana kita mengeluarkan hukum dari perbuatan-perbuatan Rasulullah. Dari apa lagi? Dari qaul Rasulullah. Qaul nggak usah, Ustaz. Karena qaul itu sudah selesai. Dari bab hakikat majas, hakikat, kita ulangin. Bab hakikat majas, amar, nahi, am dan khas, mutlak, muqayyad, kemudian zahir, muawwal, nasakh, mansukh. Ada 6 bab besar yang sudah kita pelajarin, ya. Tapi dipisah di kitab amar nahi dipisah. Semua bab ini bisa kita aplikasikan untuk mengeluarkan hukum dari qaul Rasulullah. Maka dalam bab as-sunnah di kitab usul fikih itu bab qaul tidak dibahas lagi. Bab qaul tidak dibahas lagi. Hanya membahas mengenai af'al. Maka kita buka sekarang bab af'al. Al-af'al. Lihat Kang Arif, ada bab af'al. Kalau di dalam kitab besar usul fikih ada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, Rajih,
qaul marju, istidlal, dan sifat mufti, sifat mujtahid. Al-Quran, yang kedua as-sunnah. Dalam bab as-sunnah itu qaul Nabi tidak dibahas lagi. Yang dibahas apa, Kang Salib? Yang dibahas dalam bab as-sunnah itu hanya perbuatannya Rasulullah SAW. Kenapa Teh Yuniarti kok dibahas cuma perbuatan Nabi? Karena dianggap semua qaul Nabi sudah mampu kita keluarkan hukum darinya dengan materi-materi dari bab hakikat majas sampai ke nasakh mansukh. Jadi Kang Arif, itu sedikit penjelasan kenapa dalam bab as-sunnah di kitab usul fikih qaul Nabi tidak dibahas. Yang dibahas itu apa? Yang dibahas itu dalam bentuk af'alnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut baca. Al-af'al. Fi'lu sahibi syariah. Perbuatan pemilik syariat. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi'lu sahibi syariah, yakni an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam la yakhlu, tidak pernah lepas. La yakhlu, tidak pernah lepas. Imma, tidak pernah lepas, terdiri dari, apakah dia terdiri dari an yakuna ala wajhil qurbah, apakah dia terdiri dari ala wajhil qurbah, atas sisi qurbah itu apa? Ketaatan, mendekatkan diri pada Allah, wa ta'at, dan taat, aula yakun, atau tidak dalam bab itu. Aula yakun. Jadi di awal matan penulis menjelaskan perbuatan Nabi itu terbagi dua. Apakah itu merupakan bagian dari satu ketaatan kepada Allah, yakni perbuatan syariat, atau bukan dari perbuatan tersebut? Ustaz, memangnya ada perbuatan Nabi yang bukan perbuatan taat. Kita pahami dulu secara umum. Secara umum, setiap nafasnya Rasulullah itu merupakan sunnah. Setiap perbuatan Rasulullah itu bagian dari sunnah. Nah, gerak-gerik Nabi Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, gerak-gerik Sayyidina, itu semuanya sunnah. Tapi Kang Arif, nanti kita lihat mana sunnah tasyri'iyah, mana sunnah jibiliyah. Zaki, lihat. Mana sunnah tasyri'iyah, mana sunnah jibiliyah. Mahwa tasyri'iyah? Tasyri'iyah masuk ke dalam syariat. Ada aturannya yang rapi. Ada syarat sah, ada rukun. Mana yang jibiliyah? Jibiliyah di situ, yakni bagian dari kehidupan Nabi selaku manusia. Wal bashar laisa kal bashar. Beliau adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Yakni ada banyak sekali kelebihan Sayyidina. Naam. La yakhdu, tidak pernah lepas. Imma, apakah perbuatan Nabi itu atas sisi beliau melakukan suatu ketaatan, atau bukan bagian dari ketaatan. Lah Ustaz, emang Nabi ada melakukan perbuatan yang bukan ketaatan? Kita pahami dulu. Secara umum, semua perbuatan Nabi itu sunnah. Tapi nanti secara khusus, ada perbuatan-perbuatan Nabi yang bentuknya ketaatan kepada Allah, dan itu ada rukunnya. Ada aturannya, ada rukunnya, ada syarat sahnya, ada yang membatalkannya. Dan ada perbuatan Nabi yang hanya pada umumnya selaku beliau manusia. Wal bashar laisa kal bashar. Contohnya apa, Bu Emma, Bu Durjana? Nabi sakit. Nah, itu bagian dari manusia. Nabi sakit, Nabi makan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berjalan. Zaki, kita belum pernah temukan ada hadis Nabi terbang kecuali dengan burak. Ya, dan tidak pernah kita dengar Rasulullah hijrah terbang dari Mekah ke Madinah gitu. Kenapa? Karena Rasulullah wal bashar, bukan malaikat. Wal bashar laisa kal bashar sayyidina. Naam. Kalau yang namanya perbuatan Nabi dalam bentuk ketaatan, itu ada rukunnya, ada syarat sahnya. Nah, maka masuknya ke dalam tasyri'iyah. Itu sunnah tasyri'iyah. Kalau perbuatan Nabi
yang menunjukkan bahwasanya beliau adalah manusia, beliau makan, beliau minum, beliau merasakan sedih, beliau merasakan bahagia, beliau tertawa, masya Allah, dhahika Rasulullah SAW, dan beliau juga merasakan panas, merasakan dingin. Itu namanya sunnah jibiliyah, jibiliyah namanya. Apa jibiliyah? Sunnah yang merupakan bagian dari sifat-sifat manusianya Rasulullah SAW. Nah, nanti ada lagi. Silakan Teh Emma. Selain sunnah tasyrikiyah, selain sunnah jibiliyah, ada lagi. Zaki, Nabi pernah nggak menikah dengan 9 perempuan, 9 istri dalam satu masa? Pernah nggak, Zaki? Ya, Ustaz. Pernah. Pernah ya? Menikah dengan 9 istri dalam satu masa? Tidak. Pernah. Tidak pernah. Istri Nabi pernah 9. Pernah. Pernah. Pernah 9, Zaki. Zaki kalau ingin melakukan seperti itu gimana? Boleh nggak? Tidak boleh, Ustaz. Kalau 4? Boleh. Boleh jika mampu ya. Nah, maka dari sunnah Nabi pernah menikah dengan 9 istri dalam satu masa, itu namanya sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah. Sunnah yang khusus hanya untuk Nabi saja kan Niki. Nah, kita baca sekarang makannya. Fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ah. Fa in dalla dalilun ala al-ikhtisas bihi yuhmalu ala al-ikhtisas. Maka jika dalil menunjukkan kepada kekhususan, diarahkanlah hukumnya hanya khusus bagi Nabi saja. Yuhmalu ala al-ikhtisas. Kaziyadatihi fi nikahi ala arba'ati niswah. Seperti Nabi menikahi lebih daripada 4 istri. Nah, maka itu dalilnya hanya khusus untuk Nabi. Wa in lam yadulla dalilun la yakhtassu bihi ya Allah Ta'ala. Dan jika tidak ada dalil yang menunjukkan hanya khusus untuk Nabi, maka tidak dikhususkan. La, ini bukan yakhtassu, tapi yukhtassu ini. La yukhtassu bihi. Lianna Allah Ta'ala qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka kalau dalil tidak mengarahkan perbuatan Nabi itu hanya khusus untuk Nabi, maka dalil itu tidak mengarahkan khusus untuk Nabi saja. Berarti juga untuk umat Rasulullah. Karena dalil menjelaskan bahwasanya sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagi. Fayuhmalu 'ala al-wujub 'inda ba'di ashabina. Sebagian dari murid-murid kami mengarahkan, murid-murid Imam Syafi'i ya, ashabina itu bukan teman, tapi murid Imam Syafi'i, mengarahkan kepada suatu kewajiban. Nah, belum selesai kitab, entar dulu. Fi haqqihi wa haqqina, dalam haknya Nabi juga hak kita. Ini dalam kewajiban Nabi dan juga kewajiban kita. Maka hukumnya wajib. Li'annahu al-ahwaq, karena itu lebih hati-hati. Wa min ashabina, dan sebagian dari murid-murid Imam Syafi'i berkata, man qala yuhmadu 'ala nabi, akan diarahkan hukumnya perbuatan Nabi tadi kepada as-sunnah. Li'annahu al-muhaddad ba'da talab, karena ini lebih diyakini setelah tuntutan. Wa minhum man qala yutawaqqafu fi, dan sebagian berkata ini kita tangguhkan dulu li ta'arudil adillah fi dzalik. Naam, maka pada sunnah kita fahami perbuatan Nabi SAW itu terbagi 3 pada sunnah jibiliyah. Jibiliyah itu adalah perbuatan sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sunnah khususiyah. Khusus hanya untuk Nabi saja. Perbuatan beliau itu khusus hanya untuk Nabi saja. Nah,
in kana ala wajhi ghairi wajhil qurbah wa ta'ah ibahah. Maka jika sisinya itu bukan sisi perbuatan Nabi dalam ketaatan dan juga dalam hal diri pada Allah, yakni tidak masuk bagian fikih ya, tidak masuk dalam bagian satu amalan hukumnya, nggak ada syarat sahnya, maka diarahkan hukumnya kepada ibahah saja. Jadi tidak ada rukun, tidak ada syarat. Kal akli wa syurbi fi hadhi wa gina, seperti Nabi makan dan Nabi minum. Baik. Pembahasan bagaimana perbuatan Rasulullah SAW mengarah kepada beberapa hukum, beberapa kesunahan. Yang pertama, kesunahannya dalam bentuk apa tadi? Kesunahannya dalam bentuk sunnah tasyri'iyah. Sunnah tasyri'iyah nanti berlaku hukum di situ. Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah untuk kita ikutin. Hukum di sholat, nah, kita wajib sholat juga, di puasa. Dan juga wajib untuk yang kedua hukumnya sunnah, itu jelas tadi ya, seperti sunnah ziarah kubur, Nabi juga pernah ziarah kubur, menziarahi makam baqi, dan hukumnya sunnah mustahab. Yang kedua, setelah kita pahami yang pertama tasriyah, yang kedua adalah jibiliyah. Jibiliyah mengarah kepada ibahah saja, seperti Nabi makan dan Nabi minum. Yang ketiga khususiyah, itu sunnah tapi hanya untuk Nabi saja. Sunnah menikahi lebih daripada 4 istri. Baik, kita lanjut. Itu apa-apa yang Nabi lakukan. Nah, sekarang kita lihat apa yang Nabi nggak melakukan, tapi Nabi mendiamkannya. Ini akan datang Bapak Ibu udah paham, insyaallah. Wa iqraru sahibi syari'ah 'alal gaul, dan diamnya atau pengakuannya, Nabi mengakui tapi dengan diam, tidak membantah, tidak melarang. Wa iqraru sahibi syari'ah 'alal gaul, ini Nabi mengakuinya bukan mengakui tapi mengakui ucapan seseorang. Ada sahabat mengatakan begini, Nabi diam aja tidak mengatakan. Dalam bentuk diamnya Nabi akan perbuatan sahabat, perkataan sahabat. Nah, itu yang kita pahami. Min ahadin, dari salah seorang sahabat. Huwa qaulu sahibi syariah, seperti perkataannya Rasulullah. Jadi Zaki, kalau ada sahabat yang berpendapat A, yang berpendapat B, Nabi mendiamkannya, Nabi mengakuinya, maka hukum dari perkataan. Nah, dalam hal apa? Dalam hal Ustaz, apakah seperti kalamnya Nabi? Bukan, tapi yang mengucapkannya. Nah, ayat mengakui ucapan sahabat tersebut. Wa iqraru 'ala min ahadin kafi'lihi, dalam perbuatan sahabat itu juga diambil ucapan sahabat tersebut, boleh juga di ucapan tadi mendapat pengakuan dengan diamnya Nabi yang kenapa? Bukankah Rasulullah adalah makhluk Allah? Aman, nah, paling menentang suatu keburukan, mengucapkan satu perkataan buruk, tentunya Nabi adalah orang yang paling depan untuk melakukan satu perbuatan buruk, tentunya Nabi adalah orang paling terdepan yang akan melarangnya. Nah, kira-kira begitu. Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu maksum, terpelihara dari hanya diam saja jika ada orang yang melakukan kemungkaran. Misalnya dzalik, contohnya iqraruhu bi ita'isal bil gatil liqatilihi. Nabi berkata bahwasanya harta salep itu adalah harta yang maka itu diambil untuk pembunuhnya. Jadi kalau dalam perang ada seorang pasukan yang dia berhasil membunuh musuh,
nanti harta si musuh itu diambil oleh dia. Baik pedang si musuh, tombak si musuh, dia. Abu Bakar mengatakan demikian. Nabi dengar. Sallallahu alaihi wasallam Nabi dengar. Tapi Zaki, Nabi itu sama saja perkataan Abu Bakar seperti perkataannya Rasulullah. Maksudnya dalam hukum itu diamnya Nabi, pengakuannya Nabi atas perbuatan Khalid bin Walid ala akli dhab. Tahu Zak apa itu dhab? Zaki, dhab, antum tahu dhab? Tahu satu biawak. Biawak tahu, tapi ini bukan biawak, ini bukan biawak. Nggak makan. Nabi nggak makan dan beliau diam aja. Zaki, apa makanan yang Zaki nggak suka, tapi halal? Durian, Ustaz. Ah? Durian, Ustaz. Astagfirullah, itu enak. Bawang. Yang Salim dia belum tahu nikmatnya durian. Bawang, Ustaz. Iya, itu nikmat sekali Zaki. Baik, jadi Zaki, bukan berarti Zaki nggak suka durian, lalu durian itu haram, enggak. Cuma Zaki nggak nyaman aja makan durian. Demikian juga Rasulullah nggak makan dhab, karena beliau nggak terbiasa makan dhab. Tapi beliau membiarkan sahabat Khalid bin Walid makan dan beliau diam. Nah, yang pertama tadi Nabi diam dengan kaulnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bahwa yang ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan harta lucutan itu adalah milik si pembunuhnya dalam perang ya. Nabi diam. Berarti Nabi membolehkan dan itu bagian dari sunnah. Diamnya Nabi tadi bagian dari sunnah. Nah, namanya sunnah apa? Takririyah. Kemudian Nabi mendiamkan juga ketika Sayyidina Khalid bin Walid makan dhab. Nah, itu juga bagian dari sunnah. Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa perbuatan atau perkataan sahabat yang terjadi di zamannya Nabi. Kalau tadi Zaki, Nabi kan dengar langsung dan lihat langsung. Gitu kan? Tadi itu Zaki, Nabi dengar langsung Sayyidina Abu Bakar berkata dan melihat langsung Sayyidina Khalid bin Walid makan dhab di depan Nabi. Tapi sekarang ada sahabat berbicara, ada sahabat melakukan di luar majelisnya Nabi. Yakni Nabi nggak lihat, tapi sampai ke telinga Sayyidina Rasulullah perkataan dan perbuatan tersebut. Silakan, Kang Arif. Nabi nggak lihat, Nabi nggak tahu di mana kejadiannya, tapi sampai ke Rasulullah peristiwa tersebut. Wa ma fu'ila fi waqtihi, itu maksudnya. Dan apa-apa yang dilakukan oleh sahabat di waktunya, di zamannya Rasulullah. Jadi Nabi tahu. Fi ghairi majlisihi, di luar majelis Nabi, di selain majelis Nabi, yakni nggak di depan Nabi. Mana tadi? Wa alima bihi, dan Nabi mengetahuinya. Nah, karena ada sahabat lain mungkin mengkabarkan ke Rasulullah. Walam yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkarinya. Fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Maka hukum perkataan dan perbuatan sahabat tadi itu sama saja dengan hukum sahabat tadi melakukan di depan Nabi. Nah, jadi sama aja hukumnya. Seperti sahabat melakukan di depan Rasulullah. Walaupun Nabi nggak melihatnya, tapi Nabi tahu. Dan Nabi mendiamkan, masuk juga hukumnya sunnah takririyah. Ka'ilmihi bihalfi Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghairihi. Seperti tahunya Nabi, beliau mengetahui akan sumpahnya Abu Bakar, bahwa Abu Bakar bersumpah untuk tidak mau makan makanan, la ya'kulu ta'ama fi waqti ghairihi, di saat sedang dalam keadaan emosi. Tsumma akala, kemudian Abu Bakar makan. Lamma ra'a, ketika Abu Bakar melihat al-akla khairan lahu, bahwasanya makan itu baik untuk tubuh Abu Bakar. Nabi mengetahui, tapi Nabi nggak bantah. Nabi nggak bilang, Abu Bakar ingat sumpahmu, enggak. Nabi mengetahui dan Nabi membolehkannya. Karena itu terjadi pada saat Abu Bakar sedang marah.
Nabi mengetahui dan Nabi membolehkan, maka itu hukumnya sama seperti sunnah takririyah pada umumnya. Walaupun tidak terjadi di depan Nabi. Kama yu'khadzu min hadis Muslim bil at'imah, sebagaimana yang kita ambil dari hadis riwayat Imam Muslim dalam bab at'imah. Baik, demikian sunnah takririyah, yakni diamnya Nabi mengakui perbuatan sahabat yang terjadi di depan beliau, perkataan sahabat yang beliau dengar di depan beliau, dan juga Nabi diam dan mengakui perkataan sahabat atau perbuatan sahabat yang tidak terjadi di depan beliau, tapi sampai beritanya ke beliau. Nabi mendengarkan, mengetahui, oh Abu Bakar pernah bersumpah begini-begini, dan itu tidak terjadi di depan Nabi. Beliau mendiamkan, beliau tidak membantahnya. Itu juga bagian dari sunnah takririyah. Karena kalau Nabi tahu sampai ke telinga Nabi, tentunya ketika itu salah, Nabi adalah orang paling pertama yang akan membantah. Oke, Zaki, silakan baca dari awal Al-Af'al. Sebelum tutup, kita ulang lagi. Silakan. Fi'lu sahibi syariah. Al-af'al fi'lu sahibi syari'ati yakni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhlu imma an yakuna ala wajhil qurbati wa ta'ati aw la yakuna fa in Perbuatan kana Nabi itu tidak lepas apakah perbuatan itu atas sisi qurbah dan taat, ketaatan. Berarti kalau qurbah dan taat nanti ada rukunnya, Zek. Ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Atau bukan bagian dari ketaatan tersebut. Jadi ketaatan yang ada rukun dan lainnya. Nah, fa in kana ala wajhil qurbah wa ta'ati fa in dalla dalilun ala ikhtisasi bihi yuhmalu ala ikhtisasi ka ziyadatihi fin itu nikahi menjelaskan ala itu arba'ati. menjelaskan namanya sunnah apa? Itu menjelaskan namanya sunnah ikhtisas, sunnah khususiyah. Sunnah khususiyah kalau memang menunjukkan kepada khusus bagi Nabi, maka itu hanya boleh dilakukan oleh Rasulullah. Lanjut lagi. Wa in lam yadulla dalilun la yukhassasu bihi li anna Allah ta'ala qala laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu fa yuhmalu 'ala al-wujubi inda ba'di ashabina fi haqqihi wa haqqina li annahu al-akhwatu wa min ashabina man qala yuhmalu 'ala al-nadbi li annahu mutahaqqaqu ba'da talabi wa minhum man qala yutawaqqafu fihi li ta'ahudil adillati fi dzalika. Jadi kalau tidak ada penjelasan khusus untuk Nabi, sebentar Zaki, jangan langsung baca, kalau sampai titik diberhenti. Kalau ada penjelasan dalam dalil bahwasanya itu bukan hanya untuk Nabi, maka itu yang Nabi lakukan juga berlaku untuk kita. Nah, itu hukumnya bagaimana? Nah, kita gali hukumnya. Apakah mengarah hukumnya kepada wajib atau mengarah hukumnya kepada as-sunnah? Nah, lanjut lagi Pak Ika. Fa in kana ala ghairi wajhil qurbati wal ta'ati fa yuhmalu ala ibahati kal akli wasyurbi fi haqqihi wa haqqina. Ini namanya ini jibiliyah. Kalau tidak mengarah kepada wajib qurbah atau ta'ah yang ada rukun, ada syarat sahnya, maka masuknya ke dalam ibahah saja. Seperti makan, kan tidak ada rukun makan, tidak ada batakan makan. Nah, itu bagian dari sisi manusianya Rasulullah SAW. Nah, demikian mengenai af'al Nabi. Sekarang bagaimana takdirnya Rasulullah? Baca Zak. Iqrar sahibi syariati ala qawli min ahadin huwa qawlu sahibi syariati ay ka qawlihi wa iqraruhu ala fi'li min ahadin ka fi'lihi li'annahu ma'sumun an ayyuqira ahadan ala munkarin. Nah. Kemudian kita lihat kalau Nabi mendiamkan, mengakui baik perkataan atau perbuatan seseorang, nah, maka itu juga masuk dalam bab sunnah. Sama seperti Nabi yang mengatakan atau Nabi yang melakukannya. Jadi Nabi membolehkannya, itu berarti sunnah. Karena Nabi maksum dari membiarkan seseorang melakukan kemungkaran. Gak mungkin Nabi diam saja. Lanjut.
Misalu dzalika iqraruhu sallallahu alaihi wasallam Aba Bakrin ala qawlihi bi i'ta'is salabil qatili biqatilihi wa iqraruhu Khalid bin Walid ala akali dhabbi muttafaqun alaih. Nah, seperti juga Nabi mentakrirkan akan perkataan Sayyidina Abu Bakar dan juga perbuatan Khalid bin Walid Al-Qadhdhab. Jadi itu pernah kita bahas. Lanjut. Wa ma fu'ila Wa ma fu'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa alima bihi wa lam yunkiruhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Ya, ini buatan sahabat, perkataan sahabat tidak terjadi di depan Nabi, tapi Nabi tahu dan Nabi mendiamkan. Maka hukumnya sama, itu seperti terjadi di depan Nabi. Nah, Istamir? Ka ilmihi bi halfi Abi Bakrin kullu ta'ama fi waqti ghairihi thumma akala lamma ra'a akla khairan lahu kama yukhadu min hadisin muslimin fil imati. At'imah. Nah, sebagaimana di situ Nabi mendiamkan perkataan akan sumpahnya Abu Bakar dan itu nggak terjadi di depan Nabi, tapi Nabi tahu. Nah, maka hukumnya sama seperti itu terjadi di depan Rasulullah SAW. Gimana, Zek? Materinya simpel ya? Materi af'al ini materi paling simpel kan, Salim? Sangat-sangat simpel. Tapi harus kita pelajarin untuk memahami, oh ternyata Ustadz dari bab hakikat majaz sampai nasakh mansukh, itu selain bisa kita gunakan untuk mempelajari qaulillah, juga bisa kita gunakan untuk mempelajari qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun af'al simple. Nanti dalam kitab selanjutnya akan salin af'al itu selain sunnah jibiliyah, sunnah tasyrikiyah, sunnah khususiyah, nambah lagi sunnah dibayanin. Sunnah dibayanin. Nah, saya tidak bahas, biar nanti Ustadz di semester selanjutnya yang bahas sunnah dibayanin. Tapi kalau minggu depan ada yang mau nanya, boleh. Ustadz kemarin sempat singgung sunnah dibayanin. Tolong jelaskan sekilas, boleh, insya Allah. Alhamdulillah materi hari ini tidak terlalu rumit. Minggu depan itu agak rumit, kan Salim? Ijma' dan kias. Dua materi langsung. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Jazakallah. Sampai Ustaz. Wa khairan, Ustaz.